beliau itu lapar, maka perutnya diganjal oleh batu. Kalau 1 hari berarti 1 batu, kalau 2 hari 2 batu, kalau sudah 3 hari ya 3 batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, apa kabar? Semoga kita semuanya di bulan yang mulia ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih tetap bisa menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah hadir di tengah-tengah kita yaitu Kiai Haji Abdul Wahid Sahroni. Beliau adalah Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kota Jakarta Utara, dan beliau sudah siap untuk memberikan ilmu, berbagi dan memberikan pencerahan kepada kita semuanya dalam acara inspirasi Ramadan yang dilaksanakan atas kerjasama Majelis Ulama Indonesia Kota Administrasi Jakarta Utara dan Wali Kota Jakarta Utara. Dan insya Allah pada kesempatan ini beliau akan memberikan materi dengan tema tradisi puasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah ya. Sehat, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di tengah-tengah kondisi COVID-19 ini tetap sehat dan keluarga sehat semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Pak Kiai, alhamdulillah pada kesempatan ini mendapatkan kesempatan untuk berbagi kepada para pemirsa, yaitu untuk memberikan materi inspirasi Ramadan dengan tema tradisi puasa Rasulullah SAW. Ya tentu pemirsa ingin mendapatkan ilmu bagaimana juga tradisi-tradisi ya puasa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan, apakah sebelum ataupun juga setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul. Silakan Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan memanjatkan puji syukur yang setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang paling utama, yakni nikmat iman. Nikmat iman adalah nikmat yang abadi. Nikmat unggulan. Dan nikmat iman adalah hanya diberikan oleh Allah kepada kekasih-kekasihnya. Itulah sebabnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tetap dalam ridho dan ampunannya. Amin. Kemudian rasa syukur ini, ucapan terima kasih kepada pihak yang bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia Jakarta Utara, Bapak Wali Kota kita, yang telah mengadakan acara seperti ini dalam rangka peningkatan kualitas iman dan takwa, yakni para kiai, para ulama yang menyampaikan dakwah di bulan Ramadan ini. Tentu ini manfaatnya sangat besar sekali. Mudah-mudahan seluruh kru dari yang mengadakan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pemirsa yang insya Allah dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hidup keteladanan. Beliau adalah uswatun hasanah. Uswatun hasanah yaitu contoh teladan yang terbaik. Rasulullah diciptakan oleh Allah sejak zaman Nabi Adam sampai terakhir-akhir zaman ini.
maka Rasulullah adalah nabi yang terakhir yang telah melengkapi segala ajaran agama yang dibawa oleh para nabi terdahulu. Maka sewajarnya kita bersyukur kepada Allah sebagai umat Rasulullah yang selalu mengumandangkan kalimat sholawat dan salam buat beliau. Semoga kita menjadi umat yang tetap setia dan taat kepadanya. Dan mudah-mudahan sholawat untuk junjungan kita termasuk kepada kita sebagai orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan ajarannya. Apa yang dilakukan oleh beliau itu merupakan wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa illa wahyu yuha. Jadi Nabi memang hobi, ibarat hobi, tradisi, kesukaan. Apa yang beliau lakukan itu, beliau itu senang berlapar-lapar. Baik sebelum diperintahkannya melaksanakan ibadah shaum di bulan Ramadan, yakni setelah hijrah ke Madinah tahun kedua, atau bahkan sesudah hijrah maupun sebelumnya. Bahkan beliau itu pernah mengalami yaitu penderitaan ketika mendapatkan yaitu blokade, pemboikotan dari orang-orang Quraisy selama 30 bulan lamanya, yaitu di daerah Si'ib. Sehingga Nabi dan keluarganya makan sehari belum tentu, minum sehari belum tentu, makan pupus-pupus kering. Bahkan di dalam riwayat sampai minum kencing unta saking tidak adanya air minum. Dan beliau memang sudah terlatih. Setiap beliau itu lapar, maka perutnya diganjal oleh batu. Kalau 1 hari berarti 1 batu, kalau 2 hari 2 batu, kalau sudah 3 hari ya 3 batu. Sehingga Abi Hurairah pernah menjadi malu karena dia memikirkan seekor kucing yang dibawanya untuk minta makanan kepada Rasulullah. Karena Abi Hurairah sudah tidak makan 1 hari lamanya. Ketika Abi Hurairah melihat ternyata di pinggang Rasulullah itu diletakkan 3 batu, maka berarti Rasulullah lebih lapar daripadanya. Dia jadi malu. Itulah Rasul. Jadi oleh karena itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk sering berlapar-lapar. Karena orang yang dekat dengan Allah, orang yang lapar adalah orang yang dekat dengan Allah. Itulah masalahnya, sehingga kalau berbicara tentang tradisi puasa Rasulullah atau shaimnya Rasulullah, maka ini adalah merupakan hobinya Rasulullah. Beliau melaksanakan ibadah-ibadah shaum ini hampir tidak bisa dikalahkan dengan nabi-nabi yang lain. Bahkan beliau memang sangat senang melaksanakan ibadah shaum. Suatu saat ketika datang ke istrinya, istri beliau itu banyak. Ada berapa ya istri? Ya, 9 ya. Aisyatun wa Habsatun wa Saudah, Sofiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadza Juwairiyah, lil mu'minina ummahatu mardiyah. Berapa itu? Khadijah nggak masuk di situ. Nggak masuk ya. Maria Kiptiah nggak masuk di situ. Nabi begitu sabarnya datang ke istri yang pada hari itu adalah merupakan jadwalnya. Ternyata belum ada makanan pagi-pagi. Ya Rasulullah, aku belum masak, belum ada yang kami masak. Ya, kalau begitu nggak masalah. Pergi lagi ke istri yang lain. Begitu juga jawabannya. Apa kata Nabi? Kalau begitu hari ini aku berpuasa. Jadi senang sekali Nabi itu berpuasa. Karena memang Nabi itu hobi melaparkan diri. Sehingga saking khawatirnya, saking takutnya, kalau umatnya nanti adalah senang berpesta pora, kalau umatnya senang bersenang-senang dengan membesar-besarkan urusan perut, maka Nabi menyatakan akhsha ma khasyitu ala ummati. Yang paling aku takuti kalau nanti menimpa umatku, yang paling aku takuti dari yang aku takuti, yang pertama adalah kibarul batni, yaitu membesar-besarkan urusan perut. Wa mudawamatun naumi, yang menyenangkan, yang selalu membesar-besarkan urusan tidur. Wa mudawamatun naumi wal kasali, menjadi pemalas. Wa dhi'ful yakin, dan rapuh keyakinannya. Itu yang ditakuti oleh Nabi. Kalau sampai punya umat yang seperti itu, Nabi saking takutnya sehingga akhsha ma hasitu. Akhsha, yang paling aku takuti, dengan isim tafdhil. Ma hasitu, apa yang aku takuti? Jadi yang paling ditakuti oleh Rasul kalau umatnya ini senang berpesta pora,
senang makan enak, tidur nyenyak. Yang akibatnya lupa dengan perjuangan, lupa dengan ibadah. Jadi kalau berbicara tentang tradisi beliau luar biasa. Suatu hari beliau oleh Rasulullah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebuah gunung yang ada di kota Mekah, gunung itu akan dijadikan emas. Kira-kira kalau gunung jadi emas berapa gram itu? Kata Nabi, "Aradu alayya rabbi liyaj'ala li batha makata dhahaba." Aku ditawari oleh Tuhanku. Ya. Aradu alayya rabbi liyaj'ala li batha makata dhahaba. Aku ditawari oleh Tuhanku yaitu Allah, Rabbku, bahwa ada sebuah gunung di kota Makkah akan dijadikan emas untukku. Qultu, aku katakan, aku jawab, ya Rabbi, walakin asba'u yauman wa aju'u yauman. Ya Allah, ya Rabbku, ya Tuhanku, aku ingin hari ini senang, lapar, besok kenyang, besok lapar lagi, besok kenyang lagi. Apa alasan beliau? Karena beliau menyatakan, idza ji'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuka, apabila aku dalam keadaan lapar, aku selalu ingat engkau. Idza ji'tu tadarra'tu ilaika wa dzakartuka. Jika aku lapar, aku menghamparkan diri kepadamu dan selalu mengingat engkau ya Allah. Tapi wa idza syabi'tu syakartuka wa hamidtuka, apabila aku kenyang, aku bersyukur kepadamu dan memuji-mujimu. Luar biasa ya. Luar biasa. Ya. Jadi oleh karena itulah para pemirsa, itulah Nabi kita. Itulah Rasulullah. Rasulullah adalah pemimpin yang selalu mengutamakan pendekatan diri kepada Allah. Orang kenyang biasanya agak jauh dengan Allah. Tapi kalau orang lapar, menghamparkan diri kepada Allah dan selalu yaitu meminta ampun kepada Allah dan selalu minta tolong kepada Allah. Nah, kita sebentar lagi besok kita sudah mulai melaparkan diri. Dan lapar itu bukan sesuatu musibah bagi kita. Itu merupakan satu harapan. Mudah-mudahan dengan puasa kita, lapar kita, segalanya akan terpenuhi. Sumu tasihu, kalau kamu berpuasa kamu akan sehat. Ya. Jadi ini barangkali di antaranya ya, saya tidak membahas tentang berapa macam ya saumnya Rasul atau puasanya Rasul dengan tradisinya, tapi saya hanya melihat dari sifat Rasul terhadap sifat lapar itu, yang itu merupakan bintang kejayaan. Kalau sekarang dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang mampu lapar seperti Rasulullah, saya yakin maka akan membawa kemajuan yang luar biasa. Ini saja yang saya sampaikan. Jadi Rasulullah sebagai uswah dan kudwah bagi umatnya. Ya. Beliau itu memang sudah terbiasa untuk menahan lapar. Tradisi, jadi ada tradisi dan ada sunnah gitu ya. Apakah setiap tradisi ini juga harus dicontoh oleh kita sebagai umatnya begitu ya? Jadi kalau tradisi di situ, kalau Rasul yang menjalankan menjadi sunnah. Menjadi sunnah. Iya. Jadi sunnah itu tradisi Rasul. Ya. Ya kan? Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi itu menjadi sunnah buat kita. Ya. Ada sunnah yang takriri, ada sunnah qauli, ada sunnah fi'li. Jadi kalau takriri, nah itu sunnah juga. Artinya Rasul membiarkan, Rasul tidak makan, oh kita ikuti. Ya. Nah, jadi kebiasaan dan tradisi yang dilakukan Nabi itu menjadi sunnah juga buat umatnya untuk melakukan. Ya, para pemirsa yang dimuliakan Allah, betapa pentingnya memang kita untuk senantiasa menjadikan Rasulullah itu sebagai uswah dan kudwah dalam kehidupan kita, sehingga dengan berlapar-lapar itu ternyata juga ini sebagai media untuk mentakarubkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan tentu kami sekali lagi menyampaikan terima kasih Pak Kiai atas ilmu dan pencerahannya. Para pemirsa yang berbahagia dan juga semua di mana saja yang mengikuti kegiatan ini, semoga ini menginspirasi kita semuanya untuk kita juga bisa mencontoh tradisi dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada Pak Kiai untuk menutup doa, silahkan. Mari kita berdoa, kita tundukkan hati dan pikiran kita. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Amin.
wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabati Rasulillahi ajmain. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih, yang tak pilih kasih, yang Maha Penyayang, yang tak pandang sayang. Hari ini kami mohon kepadamu ya Allah, Ramadan yang sebentar lagi akan datang kepada kami, berkailah kami dengan Ramadan itu sebagaimana yang kami ucapkan setiap saat dan waktu dengan kata-kata Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Ya Allah, berikan pada kami kekuatan lahir batin kami untuk menjalankan sunnah-sunnah NabiMu sehingga kami menjadi umat yang setia, taat dan bertanggung jawab. Dan semoga Engkau memberikan bimbingan dan kasih sayang-Mu kepada kami semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para pemirsa, dan marilah juga sekali kita membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi terima kasih Pak Kiai. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.